kembali lagi bersama dengan aku Diba Natasha dan masih di popmama.com Parenting Academy 2021. Wah, tadi kita udah dengerin ya di sharing session yang pertama, luar biasa banget. Tadi moderatornya ada Mbak Sandra dan juga tadi kita udah dengerin cerita-ceritanya dan juga insight-insight dari Dr. Anil Dawan MTH. Wah, luar biasa banget ya. Ternyata ini penting banget nih buat kita semuanya untuk menerapkan disiplin positif pada anak sehari-hari. Ternyata impact-nya luar biasa banget ya untuk tumbuh kembang anak. Baik, kalau begitu sebelum kita lanjut ke sesi yang kedua, lagi-lagi Diba pengen berterima kasih nih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang sudah menjadi sponsor dan juga media partner kita di hari ini, yaitu ada official sponsor kita, ada Cousins Kit, ada Sampurna Academy, dan juga ada Bio Oil, thank you so much. Dan juga kepada media partner kita, IDN Times, popbella.com, Yummy, duniaku.com, ggwp.id, Fortune Indonesia, Cosmopolitan FM, Parent University, Mommy's Daily. Lalu juga ada official partner kita, Toys Kingdom, Finansialku.com, Mayapada Hospital, 3 Generasi, Angsa Merah, Halodoc. Community partner kita di hari ini ada Bumi Playscape, Cerita Lahir, Mom Influencer Indonesia, Bird Club, Anak Muda Indonesia, Smart Moms ID, Single Moms, dan juga MPASI Homemade Bunda. Lalu juga sekali lagi ada community partner kita di hari ini, Mother Hope Indonesia, Indonesia Baby Wearers, dan juga Bunda 1011, Bird Club Oktober 2017, Kreasa, Ayo Dongeng Indonesia, Kampus Keuangan Keluarga, Komunitas Ibu Cegah Stunting, Kampung Dolanan, Eksklusif Pumping Mama Indonesia, Wahana Visi Indonesia. Dan juga ada community partner kita lagi di hari ini, Mom Academy, mosmom.id, Bumi Nusantara, Montessori, Teman Main, dan juga Motherland. Oke, luar biasa sekali ya di hari ini ya. Kalau begitu langsung saja yuk, kita akan langsung lanjut ke sesi yang kedua. Pasti udah pada nggak sabar ya. Dan tentunya ini dia adalah kelas yang kedua, webinar yang membahas mengenai belajar bisnis bareng mompreneur yang menghadirkan Raisa Wirapersada selaku founder dari Kim & Kin dan juga Priscilla Pangemanan selaku co-founder dan juga CMO SASC yang akan dipandu oleh Mbak Monik sebagai moderator kita di hari ini. Ini dia sesi yang kedua. Halo, selamat siang Mama dan Papa. Apa kabar? Semoga Mama dalam keadaan sehat dan semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Perkenalkan saya Onik Meteani, editor popmama.com yang akan menemani dan memandu acara di sesi webinar via Zoom di siang ini. Sebelum mulai acara ini, saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh mama di Indonesia ya. Sesuai dengan tagline Millennial Mama of the Month nih, siapa nih yang baca popmama.com pasti udah tahu nih kalau tagline bulan ini adalah Mama Semua Paling Hebat. Sesuai dengan tagline-nya, Mama Paling Hebat, Mama benar-benar hebat di Hari Ibu ini. Nah, Mama, tahun ini popmama.com kembali menggelar popmama.com Parenting Academy 2021 dengan tema Parents Support Parents. Dan sudah berlangsung hampir 1 bulan Desember ini. Nah, pada kesempatan siang ini kita akan ngobrol seru bersama narasumber kita yaitu Raisa Wirapersada atau biasa akrab disapa dengan Mbak Caca, founder Kim & Kin. Instagramnya dicatat ya, @kimandkin_Jakarta. Ini merupakan brand pakaian lokal anak-anak dengan ciri khas playful. Nah, pasti mama-mama ini yang suka banget beliin baju anak-anak tahu nih salah satu brand yang ini. Nah, selain ada Mbak Caca, nanti juga ada Mbak Priscilla Pangemanan yang merupakan co-founder dan CMO SASC, sebuah social enterprise brand kosmetik dari Indonesia. Acara siang hari ini eksklusif live di Zoom
untuk mama dan papa yang sudah mendaftar sebelumnya. Jadi ikuti acaranya sampai selesai ya, Ma. Kapan lagi nih bisa mendengarkan kisah sukses dari dua wanita hebat siang ini? Dan tentunya popmama.com punya hadiah nih untuk mama-mama di hari ibu ini. Hadiahnya itu adalah 3 essential face palette. Wah, kosmetik gratis. Yuk langsung kalau mama mau mendapatkan hadiah dari popmama.com, nanti harus bertanya ya. Jadi jangan sampai kelewatan materi-materi yang dibagikan sama dua narasumber hebat hari ini. Nah, nanti untuk mendapatkan hadiah untuk webinar hari ini, Mama bisa bertanya di kolom komentar dengan format Mama lengkap _pertanyaan. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita mulai aja yuk acara untuk hari ini. Nah, Mama, sore ini kita berkesempatan membahas detail mengenai belajar bisnis bareng mompreneur. Kata siapa nih, ibu rumah tangga hanya menghabiskan waktu dengan pekerjaan rumah tangga aja. Aduh, aku tuh kalau udah ada omongan kayak gitu suka kesel gitu. Karena setiap mama-mama tuh kan bisa produktif, bisa memanfaatkan waktunya dengan hal-hal positif. Seperti gabung dengan komunitas dan memanfaatkan peluang bertemu dengan mama-mama lain yang mungkin seide nih atau sependapat. Sama hari ini nih ngomongin tentang finansial, ngobrolin soal finansial. Jadi selain ngobrol-ngobrol sama teman-teman, bisa ngobrol-ngobrol tentang peluang-peluang bisnis apa sih yang bisa dilakukan di rumah. Tepat sekali nih Mah, siang ini kita akan ngobrol seru dengan dua perempuan, dua ibu hebat yang sukses membangun bisnisnya. Siapa tahu setelah mengikuti kelas siang hari ini, mama-mama bisa terinspirasi nih untuk memulai merencanakan bisnis dan menjadi mompreneur. Karena banyak juga loh ibu rumah tangga yang menekuni usaha rumahan, lalu bisa sukses, terus bisa meraih omset yang fantastis. Pasti udah pernah dengar dong kisah-kisah dari mama-mama hebat yang berbisnis di rumah. Yuk Mah, kita mulai aja yuk acaranya, karena aku juga udah mulai nggak sabar nih. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, aku mau menyapa narasumber kita nih terlebih dahulu yang udah ada di samping aku, cantik sekali hari ini. Terima kasih. Oke, dengan Mbak Caca dan Mbak, halo Mbak Caca udah ada di sampingku. Terus nanti ada juga Mbak Priscilla. Halo Mbak Priscilla. Halo. Halo Mbak Onik, Mbak Caca. Halo. Hai. Halo Mbak Priscilla, apa kabar? Baik di sini, baik. Terima kasih. Kedengarannya lagi di Singapura ya Mbak? Betul cerita sekali Mbak. Di sana hujan terus kah? Karena di Jakarta kan hujan terus nih. Di sini kebetulan udah lagi nggak musim hujan. Justru panas banget Mbak di sini. Lagi panas banget. Oke, udah siap ya untuk berbagi sama mama-mama yang udah gabung di Zoom hari ini? Siap banget, siap. Oke, Mbak Caca apa kabar? Baik, akhirnya bisa ketemu offline loh. Biasanya kita iya. online aja ya. Iya, akhirnya ketemu Apa online kabar, ya. kesibukannya apa aja nih akhir-akhir ini? Sekarang ini aku lagi kerja seperti biasa, karena aku kan selain jalanin bisnis juga aku kerja kantoran. Jadi dari hari Senin sampai Jumat kerja kantoran, terus sisanya ngurusin anak, keluarga, sama bisnis. Oke, wow. Mah, kerja juga, bisnis juga, urusin rumah tangga juga. Wah, hebat banget ya Mbak Caca. Oke, terima kasih ya Mbak Caca dan Mbak Priscilla yang sudah hadir hari ini, menyempatkan waktunya untuk berbagi sama mama hari ini. Nah, sekarang nih karena webinar banyak mama-mama nih yang penasaran. Gimana sih bisa bikin bisnis, apalagi lagi pandemi gini Mbak Caca gitu. Jadi aku pengen tanya nih ke Mbak Caca dan Mbak Priscilla. Mungkin pertama ke Mbak Caca, gimana sih boleh cerita nggak sih Kim and Kin itu apa? Terus bergerak di bisnis apa? Dan awalnya tuh gimana bisa tercetus si Kim and Kin ini? Oke, jadi halo semua mama-mama yang lagi di rumah, yang lagi nonton juga. Kita akan sharing-sharing sedikit lah ya pengalaman aku juga. Kalau Kim and Kin sendiri itu basicnya adalah baju lokal produk khusus untuk anak. Itu usianya dari 1 sampai 10 tahun gitu. Dan sekarang ini usianya udah 4 tahun. Kebetulan di bulan Desember ini kita
lagi anniversary ulang tahun keempat gitu. Wow, udah 4 tahun ya. Dan kenapa alasannya aku bikin Kim and Kin itu karena ya udah pasti pengalaman pribadi, punya anak, terus bingung cari baju karena yang ada di mindset ibu-ibu saat itu ya, apalagi aku juga tuh pasti kalau misalnya mau cari baju anak-anak itu tuh susah kalau cari lokal brand, sampai browsing kemana-mana tuh ujung-ujungnya mentok-mentoknya tuh pasti brand luar gitu, karena satu kualitasnya, yang kedua juga harganya gitu. Dari situ tuh aku mikir kenapa sih nggak ada lokal brand yang khusus anak yang emang juga punya kualitas yang sama yang di luar itu. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi cari kayak mana-mana, ya udah cari di lokal aja. Gitu. Karena kalau misalnya lihat di store-store lumayan ya Bu ya untuk Iya, harga baju anak tuh udah melebihi harga baju mamanya, dewasa. Iya ya kan? benar. Oke, Gitu. aku tanya ke Mbak Priscilla. Nah, Mbak Priscilla boleh sharing nggak sih untuk bisnisnya Mbak Priscilla itu awalnya seperti apa, lalu bagaimana tercetusnya Sasi sampai sekarang tuh udah dikenal sampai ke luar negeri kalau nggak salah kan? Silakan Mbak Priscilla. Iya, halo mama-mama semua. Jadi mungkin aku cerita sedikit ya. Jadi brand Sesi sendiri itu kita tercetusnya di tahun 2017. Jadi di awal mulanya kita mendirikan Sesi adalah sebenarnya mungkin sama juga tadi ya dari Mbak Caca juga. Jadi ada kebutuhan kita merasa adanya demand yang sangat besar di Indonesia akan produk kosmetik. Tapi masih banyak sekali wanita-wanita di Indonesia itu belinya produk luar gitu ya. Selalu menganggap brand global atau brand internasional tuh lebih oke gitu ya daripada brand lokal. Padahal sebenarnya enggak gitu. Bahkan menurut saya gitu, menurut pengalaman saya pribadi adalah sebenarnya resources, ingredients, apapun yang di brand global itu punya, sebenarnya di Indonesia itu bisa dibuat gitu dengan harga yang bisa dibilang lebih kompetitif, tapi kualitasnya juga nggak kalah bagusnya, bahkan bisa dibilang ada yang lebih bagus gitu. Jadi kita ingin mengubah mindset itu. Dan Sesi sendiri memang kita adalah sebuah social enterprise, jadi kita nggak melulu cuman berbisnis untuk ngasilin duit, tapi kita juga percaya bahwa bisnis yang baik itu harus bisa membantu community kita. Jadi dari penjualan produk-produk Sesi sampai saat ini itu kita from the percentage of the sales itu kita donasikan juga ke yayasan sosial yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pada saat ini kita sudah mendukung sekitar 10 yayasan nih Mbak. Jadi gitu. Nanti kalau mungkin mama-mama di sini ada yang penasaran dan ingin bergabung juga di komunitas Sesi, apa sih Sesi, gimana saya bisa berkontribusi dengan cara membeli produk kosmetik Sesi, bisa langsung cek ke website kami di www.sesiofficial.com. Oke, jadi nggak cuma membeli produk, tapi si mama-mama juga bisa berkontribusi untuk masyarakat juga gitu ya Mbak Priscilla? Betul banget. Jadi kita memang ingin mengempower women ya Mbak ya. Jadi wanita itu memang nggak cuma bisa terlihat cantik, terlihat ini, tapi juga bisa membantu sesama dengan sebenarnya juga enjoy the products gitu ya. Selain kalian terlihat cantik pakai produk-produk kita, tapi kalian tuh juga sudah secara nggak langsung membantu gitu orang-orang yang membutuhkan. Jadi itu adalah brand Sesi ya gitu. Oke, Mbak Priscilla, keren banget ini brandnya. Jadi nggak cuma brand, tapi juga komunitas, tapi juga bisa membantu banyak orang. Oke, untuk next question nih, untuk kedua perempuan hebat ini nih, aku lupa nih untuk mengucapkan selamat hari ibu. Oh iya, sama-sama. Untuk Selamat hari Caca, ibu. Mbak Priscilla. Wah, keren banget. Selamat hari ibu semuanya. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya nih, perjalanan yang cukup panjang kan untuk mencapai sebuah brand gitu, sampai sekarang udah 4 tahun. Maksudnya kalau dilihat juga brand lokal anak-anak juga udah lumayan banyak. Yes, nah, aku boleh kasih bocoran nggak sih gimana Mbak Caca menghadapi persaingan bisnis gitu, apalagi kan yang dibangun dari rumah gitu kan, ibaratnya si Kim and Kin. Boleh cerita nggak Mbak Caca? Oke, kalau sekarang sih masalah kompetitor bener sih, emang udah banyak banget, dimulai dari waktu umurnya Kim and Kin masih 1, 2, 3, 4 itu perkembangannya lokal brand khususnya anak-anak itu udah sangat pesat banget. Ya, mama-mama juga udah dengan sangat mudahnya nemuin banyak sekali baju-baju lokal juga yang emang udah sekarang dengan sangat mudah ya dari e-commerce dari mana-mana gitu. Cuma kalau untuk Kim and Kin sendiri sih yang pasti kita harus tetap quality controlnya harus tetap bagus. Jadi emang kualitas tuh nggak boleh menurun gitu, walaupun saingannya udah semakin banyak. Mungkin
harga-harga di luar juga mungkin ada yang lebih murah, tapi kita tetap harus kualitas itu harus diutamain yang pertama. Terus strategi marketing yang lainnya juga kita harus ikutin. Misalnya sekarang nih lagi musimnya apa sih gitu. Oh, lagi banyak yang collab nih sama ilustrator atau sama brand lain juga, mungkin sama lokal brand, itu juga kami ikutan. Jadi kita selalu mengikuti apa yang sedang hype lah ya istilahnya saat ini. Terus orang-orang tuh sekarang kebanyakan di rumah udah susah deh mau keluar rumah, mau coba-cobain baju. Akhirnya kita buka e-commerce gitu. Jadi emang harus jeli lah melihat apa sih yang lagi hype di luar, tapi tetap DNA-nya si brand sendiri juga jangan sampai hilang Nah, gitu. itu dia tuh tahankan si DNA Yes, itu. benar. Emang itu susah-susah gampang sih sebenarnya Mbak. Cuma ya karena bisnis ininya kan dibuatnya juga pakai hati ya. Jadi kita pasti selalu ada jalan lah gitu untuk cari apalagi ya yang bisa dibikin, yang pasti harus harus cocok, harus juga bisa mencukupi kebutuhan anak dan juga ibunya gitu. Oke. Nah, kalau untuk Mbak Priscilla sendiri nih, ya seperti kita lihat ya brand beauty lokal tuh makin menjamur ya. Di mana-mana tuh banyak banget brand lokal untuk kategori beauty. Kalau untuk Sasi sendiri, gimana nih strategi Mbak Priscilla dan teman-teman tim dari Sasi untuk mempertahankan yang disebut Mbak Caca tadi DNA-nya dari produk Sasi itu sendiri? Oke, jadi memang benar banget sih Mbak Onik tadi ya sempat dibicarain bahwa kompetisi itu sesuatu yang nggak bisa dihindarin gitu ya. Mau beauty, mau fashion, mau F&B, semua pasti makin banyak. Selalu gitu kan. ada yang baru ya Mbak? Selalu ada yang baru. Jadi kuncinya kalau dari saya sih pertahanin DNA dan selain DNA mungkin ini ya harus tahu juga kita tuh unique selling proposition-nya apa. Karena setiap brand walaupun mungkin jualan produknya sama, similar, tapi pasti value atau USP-nya itu akan berbeda gitu ya. Apa yang menjadi USP kamu itu yang harus kamu pertahanin dan tonjolkan. Misalkan kalau di Sesi kan kita cukup jelas ya bahwa kita kan social enterprise di mana mungkin brand kosmetik, makeup lainnya nggak melakukan hal ini gitu kan, hanya jual produk aja. Nah, itu mungkin menjadi sesuatu yang kalau dari kita itu jadi marketing juga ya gitu. Bahwa orang harus tahu dan harus aware ketika mereka membeli produk kita itu ada benefit lain ya selain produk itu sendiri gitu. Mereka sudah berkontribusi ke masyarakat. Itu yang pertama. Terus selain harus tahu USP-nya juga tadi saya menanggapi juga kan kolaborasi ya. Kebetulan memang Sesi juga salah satu brand yang dari awal berdirinya itu kita selalu berkolaborasi dengan influencers. Ada juga kemarin kita sempat kolaborasi juga dengan Raisa ya. Lalu juga dengan brand-brand lain juga gitu. Nah, kolaborasi itu percayalah bahwa sekarang tuh bukan eranya kompetisi tapi era kolaborasi gitu ya. Jadi kalau saya bilang kolaborasi itu 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 itu bisa 3, 4, 5. Karena satu brand dengan satu brand lagi ketika dikawinin itu bisa menjadi sebuah brand story yang menarik gitu bagi customer yang mungkin kita nggak tahu gitu ya. Tapi ketika satu brand dan satu brand sama-sama membawa story yang cukup kuat, ketika mereka dikawinkan itu akan menjadi sebuah brand story yang baru. Jadi itulah yang saya encourage juga selalu ada kolaborasi, lalu juga mungkin inovasi ya. Dan ketika kita bilang inovasi itu nggak mesti inovasi produk, karena kadang ketika kita bilang inovasi produk ya, maksudnya produk beauty, produk fashion kan ya muter begitu-begitu aja kan Mbak, maksudnya ya itu aja, mau apa lagi gitu. Tapi kan inovasi itu bisa dari segi marketingnya, inovasi dari segi ya marketing strateginya itu seperti apa. Misalkan kayak tadi Mbak Caca juga mention kan, misalkan kita itu yang lagi hype apa, misalkan kita tahu sekarang orang pada pakai TikTok, pada pakai marketing tools apa. Nah, itu mau nggak mau kita harus ya mengikuti gitu. Karena kalau enggak ya kita akan tenggelam ya Mbak ya. Kita nggak ngikutin up to date dengan zaman era yang ada, kita akan tenggelam. Jadi tone of voice kita nggak akan kedengeran lagi di customer. Jadi itu yang harus kita terus-terusan ikutin juga gitu sih perkembangan dengan digital ini ya, dunia digital gitu. Oke, Mbak Bisa, aku lumayan penasaran nih, pas awal mula Sasi berdiri gitu, mungkin mompreneur sama perempuan yang mulai berbisnis sama laki-laki yang mulai berbisnis mungkin ada perbedaannya gitu. Ketika Mbak Priscilla menemukan mau bikin Sasi dan mengenalkan itu ke masyarakat, itu awalnya pernah ngerasain up and down saya gitu nggak sih Mbak? Sampai sekarang bisa dibilang sudah terkenal nih sampai luar negeri juga gitu Mbak.
Silakan Oke, Mbak. kalau ups and down pasti banyak banget ya Mbak. Even though justru makin kesini makin kita melebarkan sayap juga makin kayaknya makin anginnya kenceng juga nih Nah. gitu ya. Terpaannya makin besar juga gitu kan. Pasti banyak sekali ups and down. Mungkin kalau tapi kita bilang di awal-awal mungkin kalau tadi pertanyaannya kan apa yang membedakan sebagai seorang wanita Yeah. entrepreneur dengan mungkin seorang malepreneur gitu ya, Yes. entrepreneur laki-laki. Pastinya banyak sekali kayak bukan cibiran tapi kayak pertanyaan gitu kan dari mungkin orang-orang sekitar yang sebenarnya nggak ada maksud sebenarnya untuk mencibir juga tapi pasti kan nanya kan Iya. kalau kamu misalkan ke kantor terus gitu anak-anak gimana ya itu pasti Nah. ada pasti Mbak Caca juga lah pasti semua mami pasti tanya, kalau kamu full time ya sekarang gitu kan bisnis sesi anak-anak gimana di rumah sekolah gimana pasti banyak sih pertanyaan seperti itu mungkin di awal-awal kita lumayan nanggepinnya kayak agak guilt trip ya sering sekali banyak mami pasti ada guilt trip karena pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu tapi makin kesini aku makin bukannya nggak peduli tapi aku makin tahu value aku apa gitu loh dan I believe my family anak-anak aku suami aku kan mereka support juga so they know the value dan mereka support yang paling penting itu sebenarnya support dari keluarga ya kalau dari keluarga inti asalkan mereka support dengan keputusan kita mau terjun ke dunia bisnis 100% dan I think it's fine gitu karena gini Mbak jadi ujung-ujungnya tuh sebenarnya ketika kita bekerja kan ya seorang mami yang bekerja gitu kan itu kan pasti ada objektifnya gitu kan mungkin ada yang memang passionate ada yang memang karena kebutuhan harus bisa double income itu kan juga harus dimengerti dong gitu kan jadi sebenarnya ujung-ujungnya kita bekerja tuh buat siapa sih kan ya buat keluarga gitu kan bukan buat orang lain jadi itu yang menurut aku harus ditanamkan sih sehingga anak-anak juga ngelihat maminya tuh malah justru jadi role model bukan mami gue sibuk gak pernah ngurus gue gitu enggak sebenarnya gitu itu mungkin perasaan kita sendiri kadang yang suka guilt trip tapi sebenarnya kayak anak-anak aku sebenarnya anak-anak aku pun udah ngerti gitu oh kalau mami kerja itu ujung-ujungnya buat aku gitu toh nanti kalau misalkan weekend juga spend time dengan aku gitu itu I think perlu komunikasi yang sangat terbuka ya dengan anak-anak Mbak gitu dari awal dan dengan suami juga gitu. Nah kalau Mbak Caca sendiri nih menghadapi apa ya ibaratnya omongan cibiran-cibiran yang mungkin kerja mulu loh, apalagi kerja juga gitu kan. Nah itu gimana tuh Mbak? Kebetulan aku orangnya agak cuek sih ya Mbak kalau untuk urusan yang kayak gitu. Jadi selama mereka omongan itu juga nggak mengganggu pribadi aku dan keluarga aku sih nggak pernah dengerin itu sih. Yang pertama aku kerja ya emang karena aku suka banget. Maksudnya aku nggak bisa tuh yang cuma di rumah aja terus bener-bener seharian full gitu udah nggak ngapa-ngapain tuh aku nggak bisa. Jadi emang harus ada apa ya? Ada kegiatan di luar rumah gitu yang emang aku kerjain. Nah untuk masalah bisnis juga itu tuh pas mulai aku terjun bisnis tuh aku ngobrol dulu semuanya sama suami. Jadi aku mau bikin bisnis bisnisnya apa, bisnisnya ini, kenapa gitu. Aku ceritain dulu semuanya sama suami aku dan juga orang tua aku kan. Dan kalau memang nanti ternyata nggak berhasil ya it's okay aja gitu nggak apa-apa. Namanya juga kan kita mencoba kan. Jadi berhasil nggak berhasil itu urusan belakangan gitu dan tapi ternyata akhirnya karena emang aku passionate juga di bisnis ini terus aku suka juga bikin baju aku suka dandanin anak kecil dan ternyata juga anak aku juga sekarang seneng banget lagi pas udah mulai besar gitu jadi aku ngerasanya kayak oh nggak ada masalah kok keluarga aku juga fine aja mereka sangat support malah kemarin tuh untuk ulang tahunnya Kemenkin yang keempat ini tuh aku ngajak semua keluarga aku buat jadi model gitu. Jadi kayak dari mulai anak aku ajak, suamiku aku ajak, ibu bapak aku juga aku ajak. Jadi mereka tuh bener-bener juga ikut gitu di dalam Kemenkin ini gak cuma aku sendirian gitu. Jadi emang apa ya untuk urusan omongan-omongan orang lain tuh nggak sama sekali nggak aku pikirin sih. Selama so far keluarga aku sangat-sangat mendukung. Oke, berarti support system itu penting sangat banget. Penting ya. Ketika mompreneur memutuskan untuk aku mau coba sesuatu yang menghasilkan juga buat keluarga ya. Itu nggak masalah. Sekarang aku ada di sini aja habis dianterin tuh tadi ya Mbak, suamiku sama anakku. Jadi suami juga komunikasi sama suami juga perlu ketika memutuskan apapun itu ya Mbak. Jadi ibunya kerja di sini, anakku sama suamiku. Nah, gitu. Itu penting juga tuh Mah. Jadi catatan Mama ketika mau mencoba untuk berbisnis komunikasi sama suami dulu. Iya, penting banget. Nah, Mbak Caca, bagi perempuan yang sudah menikah dan memiliki anak, punya banyak, mungkin ada kekhawatiran nih, dan ketakutan sendiri untuk memulai bisnis. Tapi di luar itu kan Mama juga pengen
membantu ekonomi keluarga, pengen lebih produktif. Nah, biar mama-mama di rumah nih yang nonton hari ini, biar lebih semangat lagi, termotivasi sama Mbak Caca, sama Mbak Priscilla. Bagaimana sih kalian mengatur bisnis dan mengurus rumah? Itu kan mengatur bisnis, mengurus rumah, bekerja juga. Nah, apa sih kesulitannya ketika mama sekaligus jadi pembisnis juga gitu? Oke, itu tadi ya, yang pertama itu emang support system itu kan penting. Jadi emang sebelum Mamas memutuskan untuk berbisnis, itu ada baiknya untuk ngobrol dulu atau cerita dulu sama suami, orang terdekat. Jadi nanti emang someday membutuhkan waktu untuk berbagi dua nih tugasnya, perannya, itu baik-baik aja gitu. Jadi emang pertama-tama kita harus ngobrol dulu sama suami. Minta masukan lah, kalau misalnya aku mau bisnis gimana nih kira-kira gitu. Dan kalau memang mereka atau suami udah mengizinkan, mudah-mudahan sih jalannya lebih lancar ya, karena jadinya tanggung jawabnya sama-sama nih bagi dua, nggak cuman semuanya ada di ibu aja gitu. Dan so far sih sejauh ini nih 4 tahun aku menjalankan bisnis, semuanya tuh terbaginya rata. Jadi emang aku juga memaintain waktu aku tuh harus ada tetap untuk keluarga. Jadi misalnya Senin sampai Jumat aku udah full kerja, aku Sabtu Minggu tuh bener-bener usahain untuk ada di rumah, pergi sama anak atau sama suami. Dan kalau emang aku udah full nih dari pagi sampai sore udah kerja di luar, waktu malam aku di rumah tuh aku bener-bener fokus sama keluarga sih. Jadi udah handphone tuh udah jarang banget dipegang. Setiap weekend itu ya? Iya, jadi malam-malam juga gitu, pulang kerja nih aku udah bener-bener beresin handphoneku, laptop semua udah tutup. Terus udah main sama anak, tanya dia hari ini ngapain, terus ngobrol sama suami. Pokoknya bener-bener walaupun 1-2 jam sebelum anak tidur tuh catch up tuh penting banget gitu. Jadi emang anak dan suami nggak ngerasa kehilangan ibunya lah. Oke, sesibuk Gitu. apapun keluarga Harus. tetap nomor 1 ya? Ya, harus Oke, nah kalau Mbak Priscilla sendiri nih, gimana nih cara mengatur bisnis dan mengurus rumah di rumah gitu? Gimana tetap ada bonding sama anak, sama suami juga? Seperti apa Mbak? Oke, tadi mungkin sama juga ya dengan Mbak Caca. Jadi yang penting juga kita tuh harus bisa mental compartmentalize ya Mama ya. Jadi kadang tuh banyak orang itu udah sampai rumah tapi pikirannya masih mikirin Masih kerja. kerjaan. Itu yang sangat susah. Bahaya, Apalagi sebagai bahaya. entrepreneur ya. Sebagai entrepreneur tuh memang susah ya karena kita sendiri yang ya ceritanya kasarannya hidup matinya perusahaan kan di kita gitu kan. Jadi memang agak ini tuh susah banget dan ini tuh aku memang mungkin pandemik ini tuh ada blessing in disguise juga, bisa lebih pause sedikit gitu, karena kalau enggak itu pikirannya kerjaan terus gitu. Sekarang lebih banyak di rumah, kebetulan aku work from home juga kan, karena aku di Singapura, jadi banyak kan semua tetap lewat Zoom, tapi itu pun kita harus bisa manage waktu ya, karena sebenarnya kayak walaupun kita work from home, kita hanya virtual meeting, tapi itu Zoom itu semua udah ada schedule-nya, jadi kalau schedule-nya kerja ya kerja, tetepan aku di kamar gitu ya, nggak diganggu anak-anak, tapi waktunya sama anak-anak ya sama anak-anak gitu. Jadi aku percaya gini, nggak ada work life balance yang 100% gitu ya. Jadi nggak ada kayak nggak ada yang dibagi bener-bener 50-50 gitu tuh nggak bisa gitu kan. Semua based on skala prioritas. Mungkin ada waktunya, misalkan hari-hari tertentu di mana anak misalkan memang butuh perhatian khusus, misalkan lagi sakit, lagi mau ujian, ya itu kita dedikasi 100% di sana. Tapi kan ada juga waktu di mana company kita yang butuh kita nih, misalkan lagi deadline semua ya, apalagi akhir tahun gini kan, Mbak Caca juga pasti tahu kan, wah ribet banget, ribet banget gitu. Nah itu mungkin memang kita akan shifting 100% ke company kita dulu, dan itu it's fine gitu, nggak usah berasa guilt trip, oh kok gue, karena kan semua ada waktunya gitu, bukannya kayak 12 jam tuh harus dibagi 6 jam, 6 sama anak, 6 sama kantor, enggak gitu. Sebenarnya scale of priority aja, di mana saat itu yang lebih perlu kamu dulu, itu yang diakomodasi dulu aja gitu. Dan saya rasa ini ya, mungkin jangan terlalu strive for perfection gitu. Kadang mami-mami tuh kayaknya kalau apa ya, terlalu push themselves too hard aja, kadang kayaknya maunya semua perfect gitu ya. Anak-anak selalu kelihatan bersih, kelihatan cakep, tapi kerjaan juga harus kelar semua. Nah itu kadang kita stres sendiri, nanti burn out juga. Jadi allow some imperfection in your life lah. Kadang nggak semua tuh sesuai gitu, tapi ya nggak apa-apa, jalanin aja. Terus mungkin yang terakhir nih yang paling penting juga, mami-mami,
kita harus bisa belajar delegasi tugas. Nggak cuman ke suami ya gitu, tapi juga mungkin ke mertua, ke mama papa kita kalau misalnya untuk jagain anak dulu, atau kalau kita punya nanny atau helper ya itu kita bisa delegasi juga ke mereka gitu. Jangan pernah merasa bersalah gitu loh. Jadi karena saya percaya nggak ada yang namanya super mom atau super woman, adanya adalah super team gitu ya. Super team itu ya tim-tim support system kita, karena kalau kita nggak punya support system ya kita nggak bisa sampai saat ini. Saya percaya Mbak Caca dan saya nggak mungkin bisa ada di sini sekarang kalau nggak karena support system kita sebenarnya gitu. Nah, yang jadi aku agak penasaran nih, pas pandemi ini nih, Mbak Caca dan Mbak Priscilia, ada pengaruhnya nggak sih di bisnis kalian gitu? Apalagi pas tahun 2020 yang awal-awal banget kayaknya semua orang tuh struggle gitu kan. Nah, gimana tuh biar tetap survive, biar tetap waras, apalagi yang paling penting biar tetap waras, jalanin bisnis juga, anak juga sekolah di rumah kayak gitu. Mungkin dari Mbak Priscilia sendiri. Wah, 2020 pasti berdarah-darah semua ya, semua mami teriak pasti. Itu nggak bisa dihindari, karena memang kalau dari segi bisnis sudah pasti terimpact ya, karena ya orang-orang juga pada nggak keluar rumah, banyak PPKM gitu kan, apalagi aku di dunia beauty gitu kan, dimana memang ya kosmetik gitu kan, ya pastinya terimpact sih terimpact. Terus kalau dari segi keluarga, anak-anak tiba-tiba yang tadinya sekolah 24 jam di rumah, sedangkan aku banyak banget juga jadwal Zoom meetings gitu kan. Jadi again harus bisa delegasi gitu kan. Jadi kan kebetulan kemarin juga suami di rumah gitu kan, delegasi tugas dengan beliau atau kadang dengan nanny-nya juga gitu kan. Terus kalau misalkan masalah bisnis terimpact, ya saya rasa itu semua orang juga terimpact. Jadi nggak ada alasan juga buat kita untuk nggak berinovasi. Justru aku merasa di pandemi kemarin tuh kita dipaksa ya, kayak dalam tanda kutip dipaksa mau nggak mau harus survive gitu kan. Jadi muter otak bener-bener gimana caranya. Misalkan kalau kayak sesi sendiri kemarin kita sempat keluarin hand sanitizer di awal-awal, karena pas saat di awal-awal kan hand sanitizer tuh masih sesuatu yang dicari banget ya, yang susah didapat. Jadi kita langsung nih muter otak nih, yang cepet bikin apa, ya udah keluarin hand sanitizer. Terus apalagi nih yang nggak usah kosmetik, misalkan terus kita keluarin face mist, kayak yang buat muka refreshing, karena kan orang pada pakai masker kan pasti agak engap kan Mbak. Nah jadi ya mungkin ada baiknya juga di mana kita di challenge ya untuk bener-bener muter otak gimana supaya survive, karena kayak Udah baru lagi ya. 2020 tuh bener-bener live or die gitu. Kalau nggak bisa survive ya you die gitu, nggak ada pilihan. Bener. Kalau Mbak Caca sendiri boleh cerita nggak sih awal-awal pandemi itu? Bener banget sih, tapi 2020 tuh emang bener-bener ngagetin banget kan, karena tuh kalau nggak salah tuh di awal tahun ya, itu tuh bener-bener tiba-tiba virusnya mulai ya Allah keluar, terus nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terus jadi bingung kan, kayak ini gimana ya, sedangkan waktu itu tuh Kemenkes tuh udah ngeluarin koleksi, tapi emang kayaknya aduh nggak pas nih kalau dikeluarin saat pandemi gitu. Akhirnya aku dan tim itu bener-bener muter otak banget, ngapain lagi ya gitu, bikin berarti apa lagi produk yang dikeluarin di hold dulu atau gimana? Iya, itu terpaksa di hold dulu, terus kita mikirin lagi bikin apa, ternyata pas dipikir-pikir oh masker itu lagi bener-bener dicari banget kan. Terus aku cek juga, oh masker buat anak-anak tuh lebih susah dibandingin masker untuk dewasa. Akhirnya waktu itu kita produksi masker, dan beneran sih emang karena dipaksa mikir, terus mendadak juga waktu yang mepet, akhirnya jadi juga itu masker, dan ternyata banyak banget yang suka gitu. Jadi di waktu itu tuh kita kalau nggak salah dalam satu hari tuh bisa produksi sampai 100-200 pieces masker. Terus kita akhirnya muter lagi, biar lucu kayaknya bikin maskernya couple deh sama orang tuanya gitu. Itu juga oke banget. Nah abis masker itu banyak yang jual, kita menurun dong, bingung lagi nih gitu. Aduh masker udah banyak banget lagi diproduksi, terus makin lama tuh kayaknya orang-orang lebih nyaman pakai maskernya bukan kain gitu, masker medical kan. Akhirnya kita mikir lagi, kita bikin apa ya? Oh iya, sekarang orang-orang banyak lagi di rumah, akhirnya kita bikin piyama. Jadi koleksi awal yang dulu itu mau dibikin tuh akhirnya di holdnya lama banget sampai beberapa bulan, sampai akhirnya kita keluarin masker, terus piyama juga. Piyamanya kita bikin lagi jadi couple sama orang dewasa gitu. Terus kita collab lagi, kita collab deh sama siapa tuh, sama ibu-ibu atau mom influencer yang emang senang di rumah tapi bergaya juga gitu. Pokoknya gimana caranya supaya brand ini tuh tetap ada sesuatunya yang bisa dipakai tapi di tengah pandemi gitu. Itu untuk bisnis ya. Tapi kalau untuk di rumah, kebetulan anak aku itu belum sekolah.
masih umurnya 2-3 tahun, tapi justru itu challenge-nya karena nggak bisa Nah. kemana-mana gitu ya. Sedangkan ibunya nih lagi pusing nih mikirin bisnisnya gimana, harus bikin apa, terus anakku juga udah bosen nih Bu, mau Iya, ngapain iya. lagi, mau main apa, ya udah akhirnya kita browsing lah, cari-cari mainan yang emang bisa dimainin di rumah, mau nggak mau, karena waktu tahun 2020 itu kan emang bener-bener harus full di rumah ya. Kalau untuk anak-anak juga belum bisa kemana-mana, jadi ya emang sama bapaknya itu sama suamiku tuh cari mainan apa aja deh, pokoknya ganti-ganti, mau itu sewa mainan, mau itu beli mainan Montessori buat di rumah, pokoknya apa aja yang bikin dia nggak bosen Oke. gitu, karena mau keluar juga nggak bisa kan. Nah, pas aku jadi penasaran ya, pas tahun 2020 itu kan pasti agak gimana ya, mental juga kena gitu loh Mbak. Pas dihadapkan dengan anak yang mungkin pengen kesini, pernah nggak sih ada kayak rasa, ya pasti yang tadi dibilang guilty pressure, terus kayak rasa bersalah ke anak. Nah, cara mengatasi itu gitu ketika ke anak-anak itu gimana Mbak? Aku biasanya sih lebih banyak sharing ya sama anak aku. Anak aku tuh umurnya tuh waktu itu 3-4 tahun lah ya, antara 3 sampai 4 tahun. Itu tuh udah bisa diajakin cerita. Jadi Wow. iya udah bisa diajakin Hebat cerita. banget. Jadi aku ceritain sama anakku, sekarang ini kondisinya lagi pandemi loh, lagi banyak virus itu apa sih Bu? Aku jelasin. Makanya kita nggak bisa pergi kemana-mana, kita cuma bisa di rumah aja. Ibu juga kerjanya dari rumah, terus Narona juga nggak bisa main-main keluar lagi. Karena biasanya kan weekend tuh udah pasti keluar rumah, sekarang nggak bisa. Itu dijelasin pelan-pelan banget, diceritain sebelum dia tidur, sampai akhirnya dia mengerti. Dan kayaknya sekarang nih kalau di rumah udah nggak masalah banget sih Mbak. Udah terbiasa ya. Iya, jadi kayak udah biasanya di rumah, terus malah kayak main apa lagi ya, dia cari mainan lagi, terus belajar apa lagi ya, belajar lagi. Dan malah kalau diajakin keluar tuh kadang-kadang suka, emang udah nggak ada virusnya gitu, masih sampai Udah nanya gitu, terbiasa saking sama udah di biasanya rumah di ya. rumah gitu. Cuma kalau untuk tahun ini kan udah lumayan ya, kita udah bisa sedikit-sedikit keluar rumah, jadi dia ada sedikit penghiburan lah. Oke, nah Mbak Caca dan Mbak Priscilla, ups and down atau untung rugi pasti kan kejadian nih dalam berbisnis. Kadang sebagian orang merasa putus asa duluan sebelum apa ya, sebelum mulai tapi udah ya kayak gitu kan, udah nggak bisa ditolong lagi nih bisnisnya kayak gitu. Nah, gimana sih cara Mbak Caca dan Mbak Priscilla agar tetap yakin dengan bisnis yang dijalani? Jadi kayak ya udah tetap dijalani, si Sasi dan si Kim and Kin ini nggak ada tuh kayak harus bikin yang baru, jadi tetap mempertahankan produk kalian gitu. Kalau Mbak Caca? Aku ya, kalau aku yang pertama harus dipikirin dulu itu dari waktu pas mau bikin bisnisnya, itu bisnisnya itu memang harus yang kita suka gitu. Jadi sebelum aku bikin Kim and Kin ini, aku sebelumnya itu udah hampir 3 kali bikin brand juga, brandnya brand fashion juga, tapi untuk dewasa. Dan itu tuh cuman berjalannya ya begitu aja gitu. Jadi 1 tahun udahan, 1 tahun udahan. Tapi memang karena passion aku di fashion itu sangat besar, aku suka banget, dan sekarang akhirnya berpindah ke ke baju anak. Jadi karena aku suka ya gak jadi masalah sih, mau up and down pasti ada, cuman aku lebih ke nyemangatin diri sendiri gitu kalau pas lagi down gitu. Itu lagi Udah tenang. Biasanya kalau aku udah mulai capek, udah turun banget tuh, aku lebih milih untuk me time sendiri sih Mbak. Jadi aku istirahat dulu, aku mungkin jajan dulu, belanja dulu sendirian, terus sambil cari-cari inspirasi, nonton mungkin kayak gitu. Aku butuh waktu ya nggak lama sih, 1-2 jam aja buat relaksasi aja. Habis itu back to the business lagi sih, nggak masalah. Jadi emang yang pertama itu harus bisnisnya itu yang kita suka. Jadi mau sejatuh apapun pasti ada jalan buat naik lagi sih. Gitu, ups and down itu pasti ada. Yang kedua ya jangan mudah putus asa ya, namanya bisnis itu emang begitu gitu, nggak selalu naik gitu, pasti ada turunnya. Jadi emang aku sih selalu banyakin nonton, terus banyak ikutin kelas-kelas kayak gini nih, kayak sekarang nih kan aku dengerin banyak cerita-cerita orang-orang lain yang juga ikutan bisnis gitu. Emang ternyata kita tuh nggak sendirian gitu, kalau mau bisnis tuh emang pasti ada turun naiknya gitu. Jadi emang harus niat, dan yang kedua jangan mudah putus asa aja. Nah, itu kalau dari Mbak Caca ya. Kalau kalau dari Mbak Priscilla sendiri gimana tuh Mbak ketika mengalami apa ya, ups and down yang tadi disebutkan kayak gitu, biar tetap happy ngejalanin bisnisnya gitu.
Oke, mungkin, aku setuju sih tadi sama Mbak Caca yang pasti kalau kita berbisnis tuh ya harus, sesuai passion dulu ya, itu yang Iya. paling penting. Karena kalau nggak sesuai passion, takutnya kalau cuman ngejarnya, masalah duit doang gitu, nanti ada kerikil-kerikil pasti, banyak yang quit nih gitu. Tapi kalau kita ada passion-nya di sana, hopefully walaupun banyak kerikil, banyak obstacle, banyak rintangan, tapi kita biasanya sih lebih bisa persistence untuk mencapai objektif kita gitu. Itu yang pertama. Jadi menurut aku kalau namanya passion itu kayak, apa ya, ceritanya kalau kendaraan, passion tuh kayak bensinnya gitu loh, yang fuel up our energy untuk bisa menghadapi setiap challenges-challenges yang datang setiap hari gitu. Mhm. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin, juga masalah komitmen ya. Jadi kalau aku ngelihat bisnis itu selalu kayak ngelihat perkawinan juga gitu ya, marriage. In marriage itu kan butuh komitmen gitu, karena kalau nggak ada komitmen itu juga nggak akan bisa berjalan gitu kan. Jadi Yes. sama dengan bisnis. Bisnis Mhm. juga it takes commitment loh, it takes Mhm. commitment, it takes sacrifice. Karena kamu harus pastinya sacrifice your time yang mungkin bisa, pergi main sama anak, bisa main sama teman-teman, tapi kamu harus kerja gitu kan. So I think it takes a lot of commitment untuk bisa melakukan, bisnis atau menjadi seorang entrepreneur. Jadi memang sangat susah itu. Jadi kalau, aku bilang, apa ya, secara konklusifnya aja sebagai bisnis tuh sebenarnya yang diperlukan modal utamanya bukan modal uang ya, tapi lebih ke mental, modal Ya. mental. Mentalnya ada nggak gitu. Karena kalau masalah uang menurut aku itu bisa dicari gitu ya. Maksudnya zaman sekarang itu kan bisa misalkan, ada joint venture, ada kongsi-kongsian gitu ya, bisa Mmm. bisa juga, investor, cari investor, terus bisa, pinjam di bank atau apapun itu. Maksudnya modal itu banyak sekali yang bisa kita lakukan kalau kita nggak punya modal. Tapi kalau nggak punya mental sebagai seorang entrepreneur itu udah pasti nggak bisa gitu ya. Jadi lebih baik punya mentalnya dulu, nanti modalnya Mhm. cari bareng-bareng daripada kamu punya modal tapi nggak ada mental, nggak Nah, akan jalan gitu. nggak Itu bakal sih. lama nggak sih kalau misalnya, punya modal tapi mental dan mencintai bisnisnya juga nggak Nggak ada. 100% gitu ya? Oke, Iya. Mbak Priscilla dan Mbak Caca, berkaitan dengan Hari Ibu hari ini, apa sih pendapat Mbak Caca dan Mbak Priscilla mengenai banyak mama nih yang kini sudah mulai jadi mompreneur, baik untuk mama yang memang membantu suaminya untuk menopang ekonomi, atau ada yang single fighter juga nih, menjadi tulang punggung untuk keluarga dan memutuskan untuk bisnis. Nah, menurut Mbak Caca gimana? Kalau aku pribadi sih sangat seneng banget ya gitu, perempuan-perempuan sekarang itu udah nggak, bersandar lah istilahnya, nggak mengandalkan gitu. Jadi benar-benar bisa, apa ya, bikin potensi yang ada di dirinya itu berkembang sendiri gitu. Dan Oke. aku seneng banget sih, ngelihat teman-teman yang banyak banget yang seumuran-seumuran aku gini yang emang baru mulai bisnis atau bahkan bisnisnya udah sangat-sangat besar gitu. Ya. Dan itu biasanya, apa ya, dimulai dari yang kecil dulu gitu. Jadi aku sih ngerasa sangat-sangat bangga banget sama perempuan-perempuan, khususnya mungkin ibu ya, karena kita sama-sama tahu lah tugas ibu tuh nggak cuman ngurusin rumah aja, nggak Yes. cuman ngurusin kerjaan aja gitu, tapi itu tuh semuanya harus dikerjain dalam satu waktu gitu. Jadi kalau emang ada yang sudah bisa memaintain itu dengan baik, sangat-sangat keren banget sih, hebat gitu. Jadi emang senang banget sekarang punya banyak teman yang emang bisa berbagi, apa ya, berbagi passionnya, berbagi keahliannya gitu. Kalau Mbak Priscilla, gimana nih tanggapannya mengenai banyaknya mompreneur yang udah makin banyak gitu, dari mulai bisnis yang UMKM sampai sekarang udah mungkin udah gede gitu bisnisnya. Gimana Mbak? Iya, sama sih, sangat bangga dan sangat happy ya melihat tiap kali, nanti ada lagi brand baru, brand ini, brand itu, ternyata foundernya wanita gitu ya. Aku sih happy banget gitu, walaupun it's a competition, makin rame, tapi menurut aku makin seru gitu. Dan kalau aku bilang sih kalau wanita dan wanita kita tuh nggak berkompetisi, tapi kita Ya. justru Yes. saling support ya. Kita go on top-nya together, karena kalau menurut aku ada satu wanita yang bisa keren banget, misalkan jadi presiden gitu, aku juga ikut bangga gitu kan, bisa jadi perdana menteri, kita juga ikut bangga gitu. Jadi nggak ada lah itu kompetisi sesama wanita gitu, tapi lebih baik kita building together aja gitu. Dan aku happy-nya juga sekarang lebih banyak ya komunitas-komunitas kayak ini Pop Mama nih contohnya ya. Aku juga baru tahu, oh ternyata ada komunitas mama-mama begini, seru banget gitu, yang bisa saling saling sharing, saling mungkin nanti bisa kolaborasi dari sini, misalkan muncul-muncul kolaborasi atau ide-ide bisnis, itu menyenangkan sekali sih. Oke, nah aku lihat kayaknya sudah mulai banyak mama-mama yang penasaran juga nih, pengen belajar bisnis dari Mbak Caca dan Mbak Priscilia. Kalau aku langsung lihat aja ya di box Q&A,
Kita langsung cek-cek pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih Mbak Caca dan Mbak Priscilla untuk Sama-sama. sharingnya. Sama-sama. Nah, kita langsung aja nih. Waduh, pertanyaannya ada banyak Banyak ya. nih. Langsung dari Mbak Laila Lin di Sleman, jauh ya. Kak, aku mau tanya, mempersiapkan event 11-11, 12-12 kemarin. Nah, ini mama-mama kayaknya ngejar Pertanyaannya diskon nih detail kayaknya ya, ya. pertanyaannya ya, detail promo ya. Promo-promo gitu kan. Bagaimana sih menyiapkan stok barang untuk event seperti itu dan dari berapa lama katanya, berapa minggu dia bilang gitu. Kalau Mbak Caca sendiri gimana? Pasti kan itu di tanggal kembar tuh langsung wah repot banget. Iya, tuh. itu sebenarnya momen banget sih, 11-11, 12-12 itu momen banget sih. Momen kita bener-bener kayak cuci gudang gitu ya, ngabisin stok-stok lama. Biasanya kalau Kemenkin itu nih kayak sekarang juga lagi berjalan sih, masih berjalan dari 12-12 kemarin. Itu tuh untuk stok-stok koleksi lama biasanya. Jadi emang yang koleksi late collection 1 sampai 2 tahun yang lalu itu kita langsung aja cuci gudang, kita kasih harga diskon, ya udah kita langsung sale. Dan biasanya tuh kalau ibu-ibu malah seneng banget tuh, udah ngincer nih misalnya pengen baju A atau B gitu, tunggu dulu gitu, siapa tahu nanti 11-11 ada sale gitu, atau enggak 12-12 ada sale. Jadi emang udah ada alokasi sendiri gitu untuk sale nanti. Jadi jangan sampai pas nanti udah waktunya 11-11-12 nggak ada stoknya. Jadi emang itu udah dipisahin sendiri sih untuk stok itu. Dan biasanya koleksi-koleksi yang late collection atau koleksi sebelumnya. Oke, tapi tetap bisa dapetin koleksi terbaik juga gitu Iya dong, ya. pasti masih bagus kualitasnya. Nah, kalau Mbak Priscilla sendiri gimana tuh? Pasti riwehnya saat datang tuh 11-11, 12-12. Gimana tuh Mbak? Iya, sama ya. Kalau 11, 12 tuh kita excited juga sih, walaupun persiapannya pastinya banyak yang lembur gitu, banyak yang packing sampai malam, banyak yang stres juga, banyak yang breakdown. Kadang websitenya juga bisa crash gitu kan. Wow. Segala sesuatu tidak Belum dari terprediksi. e-commerce juga gitu ya. Bener. Iya, pasti banyak sekali hal seperti itu. Cuman mungkin karena kita juga udah sesi kan kebetulan juga 4 tahun nih sama gitu ya, sama Kin Emkin. Umuran Kita ya? mungkin makin tahun udah makin tahu gitu. Mungkin tahun pertama masih geruduk gitu ya, tapi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat kita mah enjoy aja. Kita udah tahu lah gitu. Jadi udah mulai Udah tahu celahnya. biasa, udah tahu celahnya. Udah tahu. Udah tahu caranya. Oke. Selanjutnya dari Mama Puspa dari Jakarta. Saat berkolaborasi dengan brand lain, apakah kita harus create produk baru lagi? Dalam berkolaborasi itu, misal kita create produk baru, bagaimana sistem untuk biaya produksinya? Lalu untuk marketing tools, waduh ini Teknis Wah, banget detail ya. banget nih, detail yang banget terbaik ini. saat ini apa sih Mbak? Apakah kita Detail harus banget. daftarin brand kita di Hak Cipta? Silakan Mbak Priscilla. Wah, ini kayaknya udah bener-bener calon. Kayaknya dia mampir ada loh siap nih. mau bikin. Kayak gitu. Oke, jadi aku coba jawab sedetail mungkin juga ya. Jadi kalau untuk kolaborasi itu bisa memang kita bikin produk bareng. Itu tergantung persetujuan masing-masing. Kalau memang mau bikin produk bareng ya otomatis pasti cost-nya 50-50 dong. Masa bikin produk bareng tapi ya semua tergantung agreement. Cuman biasanya setahu saya kalau bikin produk bareng ya biasa cost-nya adalah 50-50. Nanti biasanya juga kita ngelihat lagi ya antar brand ini kekuatannya lebih di mana. Misalkan yang brand ini lebih kekuatannya dia banyak di influencers, di KOL, di marketingnya kuat banget nih. Sedangkan misalkan satu brand yang lain lebih ke digital presence-nya, yaitu dikawinin aja. Kalau biasa kita kolaborasi sih nggak perhitungan ya, kamu harus begini-begini. Yang penting kita kan sama-sama tujuannya mau produk ini sukses kan. Jadi kalau masa kerjaan tuh nggak usah terlalu perhitungan gitu ya. Sama-sama berusaha, itu yang pertama. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong kolaborasi nggak mesti keluarin produk baru juga gitu. Karena kalau produk baru kan ya perlu modal juga kan, perlu modal lagi. Mungkin bisa kayak bikin bundling, itu kan yang paling gampang ya sebenarnya ya, Mbak Caca juga pasti sering kan ya, misalkan bundling produk sesi sama misalkan produk Kim & Kin, katakanlah gitu, dengan harga spesial gitu di e-commerce. Nah itu lebih mudah. Kalau aku sih biasanya gitu dulu ya, kita ngelihat sinerginya ada nggak. Kalau misalkan langsung bikin produk bareng, tiba-tiba udah keluar modal segini, ternyata nggak jalan, gitu kan sayang. Jadi coba dulu produk bundle jalan, orang suka kedua brand ini jadi satu, mungkin next boleh dibikin produk yang benar-benar kita bikin bersama gitu, seperti itu sih. Kalau Mbak Caca ada tambahan? Ya benar sih, kalau dari Kemenkin juga biasanya gitu. Jadi emang tergantung agreement dari Kemenkinnya sendiri sama pihak yang berkolaborasi gitu. Yang udah-udah sih kebanyakan kita kolaborasinya itu berupa kayak misalnya
sama ilustrator gitu ya. Itu ilustratornya ya udah aku gambarin deh buat Kim and Kin gitu. Nanti hasil gambarnya kita print di koleksinya kita. Terus ada juga yang emang bener-bener kita buat dari nol gitu, koleksinya khusus nih eksklusif Kim and Kin dengan siapa gitu. Nanti dijualnya ya juga khusus hanya di 2 platform itu gitu, nggak boleh lagi dijual di tempat lain. Jadi emang kalau untuk masalah collab itu tergantung agreement dari kedua belah pihak gimana enaknya. Terus kalau misalnya apa tuh tadi pertanyaannya ya, marketing tools yang terbaik saat ini apa ya gitu. Kayaknya udah yang paling gampang itu digital platform sih, ya nggak sih? Yang pertama itu gratis kan ya. Semua orang pakai ya. Iya, semua orang pakai. Terus kayaknya mama sekarang itu udah nggak mau ribet gitu loh Mbak, pengen udahlah mau langsung aja 1 kali klik langsung bayar nyampe ke rumah gitu. Jadi yang paling gampang banget sekarang itu semuanya dimulainya dari digital aja gitu, selain gratis terus juga mudah dipakai. Oke, nah gitu. Mama Puspa ada pertanyaan tambahan tuh. Sebenarnya seberapa penting sih kita mendaftarkan brand kita di Hak Cipta? Kalau menurut aku sih, kalau memang kita udah benar-benar niat untuk bikin brand kita itu big gitu ya, besar, ya nggak ada salahnya juga untuk daftarin di Hak Cipta. Tapi kalau misalnya emang masih mau coba-coba dulu gitu, masih baru mau mulai nih, ya kalau menurut aku sih mendingan kita fokus aja dulu sama brand kita itu, kita build dulu aja dari awal gitu. Nanti kalau memang kan nggak berasa tuh ya, ternyata udah besar, orang udah banyak yang kenal, terus kita mau establishin brand kita mau ke Hak Cipta itu nggak apa-apa. Nah, dimulai dari yang kecil aja dulu. Nah, semoga menjawab ya Mama Puspa di Jakarta. Kayaknya abis ini dia mau bikin langsung ya bisnis nih sampai detail banget. Nah, satu pertanyaan lagi dari Mama Elta di Surabaya. Berapa sih patokan atau presentase kerugian dalam menjalankan suatu bisnis? Dalam menentukan waktu yang tepat untuk berhenti menjalankan bisnis tersebut dan beralih ke prospek bisnis yang lainnya. Berapa patokan atau presentasi dari pemasukan bulanan yang bisa digunakan sebagai modal untuk bisnis? Presentase ya ampun. Silakan Mbak Caca. Apa ya, kalau aku tuh membuat Kim and Kin ini, bisnis ini tuh patokannya bukan uang sih awalnya gitu. Jadi emang bener-bener karena passion gitu. Jadi kapan kita harus stop? Mungkin ya, kalau menurut aku yang udah tuh juga pernah ngerasain juga brand-brand yang sebelumnya itu akhirnya stop ya, mungkin kalau kita nyawanya hati kita udah nggak ada di situ sih Mbak. Gitu. Karena kan bisnis ini dibuat kan berdasarkan passion kita ya, berdasarkan hati kita. Jadi kalau misalnya aduh udah bener-bener kayak udah nggak ada lagi nih nggak ada lagi hasrat pengen ngelanjutin ini, ya udah stop aja, berhenti. Tapi kalau emang pada dasarnya itu bisnisnya yang kita suka itu dari passion kita itu, biasanya sih pasti tetap ada tenaga lah untuk melanjutkan gitu. Jadi kita juga tahu sendiri kapan kita harus stop, kapan kita harus tetap maju gitu. Jadi nggak ada presentase kalau menurut aku ya. Jadi emang karena itu berdasarkan pakai hati, jadi emang kita akan ngerasa sendiri sih, aduh kayaknya udah nggak ada nih semangatnya lagi untuk melanjutin bisnis ini gitu. Tapi kalau misalnya kita suka pasti selalu ada masih bisa nih gitu. Oke, kalau Mbak Priscilla sendiri boleh ditanggapi pertanyaan dari Mama yang di Jakarta tadi? Pertanyaannya. Pertanyaannya susah nih, ya tapi sama juga sih Mbak. Jadi kalau aku juga mungkin gini ya, kalau dibilang persentase kerugian berapa baru berhenti itu agak susah mengukurnya ya, karena kayak tadi aku bilang kan sebenarnya permasalahan permodalan, perduit-duitan ini tuh bukan masalah mutlak gitu ya, selalu ada jalan gitu ya. Kalau memang masih ada passionnya, kalau coba deh kalau misalkan masih ada passion ya pasti kita cari 1001 jalan buat gimana caranya bisa keluar dapat modal lagi. Tapi kalau kita udah memang gak ada hasrat buat ngelanjutin, ya kita pasrah aja gitu kan. Sebenarnya kan masalah mental, balik-balik ke mental lagi sih Mbak. Jadi aku setuju banget sama Mbak Caca, sebenarnya kita ngelihatnya ke dalam dulu aja gitu, hati kita masih mau nggak nerusin pekerjaan ini, walaupun kita harus sacrifice waktu, kita mungkin harus top up, misalkan kita harus top up modal lagi, kamu masih ada hati dan masih percaya nggak pada bisnis itu? Kalau masih percaya pada visi misinya, ya lanjutkan gitu. Tapi kalau memang sudah nggak ada kepercayaan, udah nggak happy ngejalaninnya, dan ya itu mungkin adalah pertanda waktunya kamu untuk move on gitu. Oke. Wah, seru banget di sesi Q&A-nya. Selamat kepada Mama Laila, Mama Puspa, dan Mama Elta yang sudah dipilih pertanyaannya sama tim popmama.com dan berhasil mendapatkan Essential Face Palette
Terima kasih juga kepada semua yang sudah berpartisipasi dan antusias memberikan pertanyaan pada sore ini. Jadi nggak bisa dijawab satu-satu nih mama-mama. Nanti kalau ada next webinar ikutan lagi ya. Untuk mama atau papa yang menang bisa mengirimkan data diri dengan mengetik nama, nomor handphone dan alamat dengan DM Instagram @popmama_com. Nah, Mbak Caca terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah sharing sama kita semua. Mbak Priscilla, Terima kasih. makasih banyak ya sudah Makasih memberikan sharing-sharing. Aku jadi kayak pengen coba-coba nih. Kayaknya aku ada ketertarikan di dunia beauty kali ya, atau fashion juga mungkin habis ini gitu ya. Oke, terima kasih kepada Mama dan Papa yang sudah setia mengikuti serangkaian acara popmama.com Parenting Academy siang ini. Semoga popmama.com selalu menjadi inspirasi bagi mama-mama untuk menata masa depan anak dan keluarga ke jalan yang lebih baik. Sebelum aku tutup, boleh ya minta closing statement nih, gimana semangat untuk mama-mama gimana caranya untuk bisa bikin bisnis di rumah. Silakan dari Mbak Caca. Oke, buat semua mama semua yang lagi di rumah, yang sekarang udah mulai bingung nih di rumah ngapain, terus ingin memulai bisnis, pokoknya harus tetap semangat dan dimulai dari sekarang gitu. Jadi jangan cuma nanti, tapi bener-bener niatnya dikumpulin, terus dimulai dari sekarang. Gak perlu dipikirin nantinya bagaimana, pokoknya mulai aja dari small step, terus jalani dengan hati, pilih bisnis sesuai dengan passionnya. Mudah-mudahan nanti suatu hari bisnis yang mama inginkan, yang mama bikin menjadi besar. Semangat! Oke. Kalau Mbak Priscilla, silakan memberikan closing statement untuk mama-mama nih yang ada di room webinar hari ini. Silakan Mbak. Iya. Kalau dari saya mungkin ini ya, dream big, start small, act now. Itu artinya apa? Mimpinya harus besar, tapi mulainya kecil-kecil nih, baby step. Tapi kita harus mulai dari sekarang, kayak tadi Mbak Caca. Jadi jangan ditunda-tunda, karena menurut saya juga, dan nggak ada pernah kata terlambat ya. Jadi mau bisnis di usia 20-an, mau di belasan tahun, mau 30 tahun, mau 40 tahun sekalipun, itu nggak pernah ada kata terlambat. Dan jangan pernah takut gagal, karena kalau menurut definisi aku, kalau gagal itu ketika kita tidak mencoba sama sekali. Jadi kalau misalnya kita mempunyai target nih ya, katakanlah kita punya target nggak tercapai, itu bukan gagal, itu hanya pembelajaran. Tapi kegagalan yang hakiki adalah ketika kita itu nggak mau mencoba, lalu kita nanti nyesel di belakangan. Dan semoga itu nggak pernah terjadi ke mama-mama semua. Jadi jangan pantang menyerah dan jangan beranilah mencoba sesuatu yang baru gitu. Oke, nah tuh mah dicatat ya, jangan pernah menyerah dan selalu apalagi nih ide baru, apalagi nih yang lagi tren kayak gitu, membaca pasar ya kalau memang pengen mencoba untuk berbisnis di rumah. Terima kasih Mbak Caca, terima kasih Mbak Priscilla, super inspiring banget ya hari ini. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara siang ini. Jangan lupa Mama, nanti jam 4 kita akan melaksanakan awarding day parenting popmama.com Parenting Academy. Wah, seru banget nih. Nanti di acara ini berlangsung di Instagram Live di account Instagram @popmama.parenting.academy dan di Instagram @popmama_com. Nah, nanti juga akan disiarin di YouTube channel popmama.com dan IDN Live selama nanti tuh akan ada Tatiana dan Bima. Nah, buat mama-mama yang tahu nih, dua anak berbakat dari Cynthia Lamusu dan Surya Saputra, jangan sampai nggak kelewatan ya, jangan sampai kelewatan nonton. Oke, jangan sampai ketinggalan ya Mama. Saya Onik pamit undur diri. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini dan sampai jumpa di awarding day nanti. Dah.